Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para asatidz dan asatidzah, serta tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, ungkapan syukur terbaik kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, Zat yang telah menganugerahkan kepada kita itu nikmat yang tak terhitung, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling kecil apa contohnya? Contohnya, Allah ciptakan telinga kita di tempat yang tepat, yaitu di samping kepala, sehingga kita mudah kalau menerima telepon. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telinga kita di bawah kaki. Tapi alhamdulillah, Allah ciptakan telinga kita di tempat yang tepat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Salawat beriring salam terbaik kita sanjungkan kepada kekasih kita. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman nenek-nenek makan gegetuk sampai zaman nenek-nenek main Facebook, dari zaman aki-aki sendalnya putus sampai zaman aki-aki update status. Berkat jasa beliau, kita menjadi tahu bahwa betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar tidak menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kamu kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah menyandingkan perintah berbakti dengan larangan melakukan kesyirikan. Ini mengandung arti bahwa berbakti adalah satu kewajiban yang sangat agung dan mulia. Betapa tidak, ayah kita peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk kita. Panas kepanasan, hujan kehujanan, kepala dijadikan kaki, kaki jadi kepala. Itu semua demi kita, anaknya tercinta. Sementara ibu kita mengandung kita 9 bulan lamanya, makan tak enak, minum tak enak, tidur miring pusing, tengkurap engap, terlentang takut disangka odading. Odading Mang Oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Saya punya sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kisah manusia bukan siapa-siapa di bumi, tapi harum namanya di langit. Kisah manusia yang tak dikenal di bumi, tapi masyhur namanya di seantero langit. Kisah seorang yang sangat mulia, dan kemuliaannya ia dapatkan dari baktinya kepada ibundanya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi, tapi tak sempat bertemu dengan Nabi. Sehari-hari kerjaan Uwais adalah buruh pengembala kambing milik tetangganya. Dan upah yang ia dapatkan, ia pergunakan untuk merawat ibundanya yang sudah lanjut usia. Suatu hari, ibunya berkata, "Wahai Uwais anakku." Lalu Uwais menjawab, "Labbaik ya Umi, aku penuhi panggilanmu, wahai bunda tercinta. Apakah engkau menginginkan sesuatu?"
Lalu ibunya menjawab, tentu saja wahai anakku, aku ingin sekali berangkat haji. Aku rindu ingin ke Baitullah. Aku ingin merasakan bahwa betapa nikmatnya sujud di Masjidil Haram, kata ibundanya. Bagaikan tersambar petir, Wes sangat kaget. Permintaan ibunya itu jauh dari luar dugaan dan jauh dari kemampuan Wes yang miskin. Dan tinggal di negeri aman yang amat jauh dari Mekah, terbentang tak kurang dari 1000 kilometer. Wes tak punya ongkos, tak punya kendaraan, tak punya bekal. Tapi seberat apapun permintaan ibunya, sebagai anak yang berbakti, Wes tak mungkin sanggup menolaknya. Lalu Wes berkata, wahai ibunda tercinta, berbahagialah karena izin Allah saya akan memberangkatkan ibunda berangkat haji ke Baitullah. Insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Keesokan harinya, Wes membuka tabungannya, lalu ia pergunakan uang tersebut untuk membeli seekor anak sapi. Sambil menunggu hewan gembalanya, Wes melakukan hal yang membuat semua orang melihatnya kebingungan. Apa yang Wes lakukan? Wes naik turun bukit sambil menggendong anak sapinya. Naik bukit lagi, turun bukit lagi. Naik lagi, turun lagi. Setiap hari itu yang ia lakukan. Sampai banyak orang yang meneriakinya, Wes gila! Wes gila! Wes gila! Tapi Wes tak peduli. Wes terus melakukannya selama berbulan-bulan. Kenapa Wes melakukan itu? Karena Wes akan memberangkatkan ibundanya berangkat haji dengan cara menggendongnya. Masya Allah, menggendong seorang ibu dengan jarak yang amat jauh bukan perkara mudah. Melewati gurun pasir yang panas membakar kulit di siang harinya dan dingin menusuk tulang di malam harinya. Wes tak peduli dengan keringat yang membasahi badan, tak peduli dengan pasir dan kerikil tajam yang melukai kakinya. Sebab apa? Sebab yang ada di benaknya hanyalah bagaimana ia bisa berbakti kepada ibundanya. Inilah sepenggal kisah manusia yang tak dikenal di bumi, tapi masyhur namanya di seantero langit. Ikan hiu masuk peti. Semoga kita menjadi anak yang berbakti. Beli odading di warung Mang Oleh. Semoga kita menjadi anak yang soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.